Hai guys, selamat datang di channel gua. Jadi sesuai judul, di sini gua akan membahas mengenai Airy Rooms yang dikabarkan akan tutup nih per 31 Mei 2020. Oke, sebelum kita masuk topik pembahasan utama, gua mau menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai Airy. Jadi yang banyak diketahui oleh orang-orang, Airy itu merupakan sebuah aplikasi untuk memesan kamar atau budget accommodation ya, dengan harga yang terjangkau. Namun tahukah kalian, perusahaan-perusahaan seperti Airy, Red Doors, dan Oyo, mereka lebih dari itu sebenarnya. Dan untuk perusahaan sejenis seperti Oyo, Airy, dan Red Doors, mereka mempunyai sebutannya sendiri di industri pariwisata, yaitu mereka lebih sering dikenal sebagai VHO atau Virtual Hotel Operator. Nah, jadi peran VHO ini apa? Peran mereka itu adalah membantu para pemilik properti atau pemilik hotel dalam memasarkan atau menjualkan kamar-kamar yang dipunyai oleh pihak hotel. Penjualannya pun banyak dilakukan secara online dan di branding menggunakan branding mereka sendiri. Oleh karena itu, kalau kita membuka aplikasi Airy, Red Doors maupun Oyo, nama-nama hotel yang kita temui pasti diawali dengan nama-nama mereka. Dan kenapa ada kata operatornya? Karena media penjualan dari VHO ini bukan hanya di aplikasi mereka saja. Kalian bisa menemukan hotel-hotel yang bermitra dengan para VHO ini di platform OTA lainnya, seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking, dan sebagainya. Oh ya, for your information, OTA itu adalah singkatan dari Online Travel Agent. Ini adalah sebutan untuk perusahaan-perusahaan seperti Traveloka, Tiket, Booking.com dan sebagainya. Itulah mengapa perusahaan seperti Airy, Red Doors, Oyo dan sebagainya bisa disebut sebagai VHO atau Virtual Hotel Operator. Oke, kita langsung aja ke pembahasan utama. Menurut berita yang beredar seperti yang sekarang saya baca di Kompas ini, dikabarkan Airy Rooms Gulung Tikar, inilah penyebabnya. Penyebabnya itu kalau kalian baca di berita, itu kami memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional karena wabah COVID-19 dan kami telah melakukan upaya terbaik bagi kami untuk mengatasi dampak dari bencana nasional ini. Namun karena penurunan yang signifikan dalam bisnis serta berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kami miliki, kami telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas bisnis kami secara permanen. Jadi berita ini didapat dari properti yang bermitra dengan Airy, dan mereka mendapatkan email di mana isinya adalah Airy akan memutuskan kerjasama dengan pihak hotel, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian sempat baca beritanya sebelum berita Airy bangkrut ini keluar, itu sudah ada berita lainnya yang menyatakan bahwa Airy sempat melakukan pengurangan karyawan sampai dengan 70%. Itu berita itu dimuat kira-kira di awal April, kalau nggak salah di awal April. Jadi gini, memang di saat pandemi corona ini, sektor pariwisata itu adalah sektor yang memiliki dampak paling besar. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, untuk informasi kalian aja nih, FYI, Airy itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari Traveloka, which is merupakan salah satu perusahaan startup terbesar di Indonesia lah. Jadi apakah benar Traveloka akan benar-benar menutup anak perusahaannya Airy yang sudah berkembang begitu besar dan sudah brand awareness-nya sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia? Oke, jadi gue punya dua teori sini. Teori pertama yaitu bisa jadi iya. Jika kalian adalah orang-orang yang kerja di industri atau di perusahaan-perusahaan startup, pasti kita semua tahu startup itu banyak membakar uang mereka untuk promosi, ekspansi dan sebagainya di tahun 2019 sampai dari Q1, Q2, Q3 dan Q4. Hal ini pun dilakukan oleh perusahaan sejenis Airy. Mereka melakukan ekspansi dan mengakuisisi jumlah properti yang begitu banyaknya dengan harapan di tahun 2020 sektor pariwisata akan sangat booming dan menghasilkan profit yang sangat tinggi. Karena kita sama-sama tahu di tahun 2019 itu merupakan tahun politik.
percaya atau enggak, sedikit banyak pasti mempengaruhi dari segi penghasilan orang-orang yang berkecimpungan di dunia industri pariwisata. Jadi dengan banyaknya uang dikeluarkan tahun 2019 memasuki tahun 2020 pasti diharapkan akan mendapatkan profit yang tinggi. Nah, begitu masuk tahun 2020 dari awal tahun Januari, Februari, Maret itu tidak menghasilkan sama sekali karena isu dari COVID-19 dan pandemi ini. Jadi karena sudah menghabiskan budget yang cukup besar nih di tahun 2019 dan belum juga profit di tahun 2020, ya mungkin ini langkah yang paling baik yang bisa dilakukan oleh pihak kiri, yaitu collapse atau ditutup aja bisnisnya supaya nggak terus merugi gitu. Oke, itu teori yang pertama. Lalu teori kedua, dan teori ini gue cukup percaya. Teori itu apa? Jadi ini bisa jadi ya, ini merupakan langkah strategis dari pihak Traveloka. Kenapa gue bisa bilang ini langkah strategis? Eri memang akan tutup, tapi hanya sementara. Setelah pandemi ini selesai, mereka akan muncul lagi, tapi dengan branding baru. Jadi bisa dibilang mereka memanfaatkan momen dari pandemi COVID-19 ini untuk merebranding sesuatu yang baru. Karena apa? Karena setelah pandemi ini berakhir, salah satu sektor industri yang akan booming dan sangat menghasilkan itu adalah sektor pariwisata. Tidak mungkin perusahaan sekelas Traveloka yang sudah begitu besar di Indonesia tidak melihat opportunity atau kesempatan ini, guys. Akan sangat disayangkan sekali kalau dari pihak Eri maupun Traveloka nggak memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi, ini hanya teori dari gua, hanya pendapat pribadi dari gua tanpa menyinggung pihak manapun, termasuk pihak Eri maupun Traveloka. Oke guys, paling itu aja yang bisa gua sharing. Semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai. Dan jika kalian punya teori atau pembahasan lainnya mengenai industri startup atau perusahaan-perusahaan startup di Indonesia, boleh kalian komen di bawah. Nanti gue akan bantu untuk research dan kita akan bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Oke guys, itu aja. Thank you guys for watching, and jangan lupa like dan share video ini.